Menko Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait hingga Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono menghadap Presiden Prabowo di Istana Jakarta. Mereka dipanggil untuk membahas progres pembangunan IKN Nusantara. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono mengkonfirmasi untuk menghadiri rapat terbatas bersama Menko Infrastruktur, PKP, dan Menteri Perumahan Rakyat. Basuki mengaku akan melaporkan progres pembangunan fisik IKN, baik yang dibiayai APBN maupun skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU serta investasi lainnya. Basuki juga akan melaporkan angka investasi yang masuk ke IKN, sementara Menteri Perumahan dan Permukiman Marwarar Sirait mengaku ikut dalam rapat lantaran berkaitan dengan pembangunan perumahan di IKN. Selengkapnya terkait rapat terbatas, Presiden Prabowo membahas soal pembangunan IKN. Sudah ada jurnalis Metro TV, Sheha Al-Hadar, yang akan melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Ya, Sheha, apa saja hasil ratas yang baru selesai digelar? Ya, Rara, Egan, dan juga pemirsa, ada sejumlah hasil yang tadi sudah disebutkan oleh Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Menteri PR maupun juga Menteri PU dan juga Kepala Otorita IKN usai menghadiri ratas bersama Presiden Prabowo Subianto. Namun tadi poin yang salah satu yang paling penting adalah anggaran untuk pembangunan IKN selama 5 tahun ke depan yang akhirnya ini sudah disetujui dan ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang saat ini anggarannya mencapai angka 48,8 triliun rupiah. Nah, itu untuk 5 tahun ke depan. Nah, kalau untuk yang tahun 2025 saja itu ditetapkan anggarannya yang sudah dipakai adalah 6,1 triliun rupiah. Kemudian Kepala Otorita IKN tadi sudah mengajukan 8,1 triliun rupiah dan itu sudah disetujui. Yang artinya saat ini total dana atau APBN yang digunakan untuk pembangunan IKN di masa tahun 2025 ini adalah 15 triliun rupiah sesuai dengan APBN tahun 2025. Nah, tadi memang sudah diungkapkan kalau untuk tahun 2025 saja APBN yang digunakan adalah 15 triliun rupiah, namun tadi sudah diungkapkan bahwa dana pembangunan IKN ini tidak hanya berasal dari APBN saja, karena kalau kita mengetahui kalau dana APBN ini hanya akan bisa mengcover sekitar kurang lebih 20% dari pembangunan IKN, sementara 80% lainnya ini harus menggunakan dana-dana dari sumber yang lain. Kalau tadi sumber yang sudah disebutkan adalah dari KPBU atau kerja antara pemerintah dan badan usaha, tadi diungkapkan oleh Kepala Otorita IKN yang mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada 60 triliun rupiah yang sudah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Selain itu dari KPBU dan juga APBN ada juga dana investasi yang terus diharapkan mengalir. Kalau dikatakan tadi Basuki Hadimulyono mengungkapkan bahwa sudah ada tanda-tanda investasi dari Malaysia untuk pembangunan IKN dan kemudian juga investasi-investasi lainnya juga sudah mulai masuk dan tentunya ini diharapkan dapat mempercepat progres pembangunan IKN. Karena kalau kita mengingat Egan dan juga pemirsa, kalau memang IKN ini diharapkan sudah bisa berfungsi pada tahun 2028 dan Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan akan berkantor di IKN tahun 2028 tepatnya pada tanggal 17 Agustus. Namun poin penting juga tadi yang sudah disebutkan adalah bahwa Presiden Prabowo Subianto ini akan mengutamakan ibu kota politik terlebih dahulu, yakni ibu kota untuk yudikatif, legislatif dan juga eksekutif, sehingga nanti Presiden Prabowo Subianto ini baru akan berkantor di IKN setelah pembangunan untuk ketiga bidang ini selesai dilaksanakan. Kalau tadi disebutkan memang untuk pembangunan IKN pada batch pertama atau periode pertama hingga tahun 2024, mulai dari tahun 2022, ini memang sudah hampir 100%. Rata-rata sudah, angkanya sudah lebih tinggi daripada 90%, yang artinya memang progresnya cukup cepat dan tahun ini memang akan terus digenjot kembali hingga nanti batch 2 ini selesai pada tahun 2025 seperti itu ya. Jadi memang untuk saat ini pembangunan IKN masih terus digenjot dan tadi yang sudah dilaporkan adalah bahwa sudah ada beberapa pembangunan yang selesai terutama di bidang infrastruktur, misalnya di jalan, di bandara, rumah sakit, kemudian juga sudah ada tower-tower ASN yang sudah jadi dan sudah siap diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, kemudian juga untuk pemindahan ASN dari Jakarta menuju IKN ini juga memang sudah akan dilakukan secara bertahap mulai dari tahun 2025 ini hingga tahun 2028. Jadi memang tadi itu adalah poin-poin yang dibahas mengenai IKN pada saat ratas. Nah, selain dari poin-poin mengenai IKN, Rara, Egan, dan juga pemirsa, ini juga ada kebijakan-kebijakan yang baru saja ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Perumahan Marwarar Sirait. Misalnya diantaranya adalah ada kebijakan untuk menetapkan BPHTB 0%
seperti itu. Kemudian juga ada PPN yang ditetapkan menjadi 0% atau 0 rupiah bagi bangunan-bangunan yang nilainya di bawah 2 miliar rupiah. Kemudian juga ada penetapan untuk PBG atau perizinan bangunan dan gedung yang sebelumnya ini prosesnya cukup lama, Rara, Egan dan juga pemirsa, sekitar 45 hari. Namun tadi Menteri PR Maruara Sirait mengungkapkan bahwa proses ini akan dipercepat oleh kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang tadinya berhari-hari, ini akan dipercepat hingga targetnya 10 hari saja seperti itu. Bahkan kalau untuk di beberapa kota, misalnya di Jakarta, ini pengurusan PBG ini hanya membutuhkan waktu kurang lebih 17 menit saja. Sehingga ini adalah kebijakan-kebijakan baru di bidang perumahan yang memang sudah dibahas dan juga sudah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, juga tadi Menteri Perumahan Maruara Sirait juga mengungkapkan tentang progres dari perizinan untuk program 3 juta rumah gratis bagi masyarakat. Yang jelas dia tadi mengungkapkan bahwa kebijakan-kebijakan dan juga ketentuan untuk rumah gratis ini akan pro rakyat seperti itu ya. Jadi memang tadi diungkapkan bahwa perizinannya akan lebih dipermudah untuk MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah yang penghasilannya di bawah 8 juta. Kita akan nantikan tentunya nanti bagaimana kebijakan untuk perumahan ini. Rara, Egan dan juga pemirsa, sementara itu yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasinya Sheha Al-Hadar langsung dari Istana Negara, Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.